Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, beriman, dan berkumpul dalam majlis kali ini. Salawat serta salam tercurahkan, jangan lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya yang istiqomah di jalan Allah hingga akhir kiamat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia hidup tidak akan lepas dari ujian, cobaan, dan kesulitan. Ujian datang dalam berbagai bentuk, sakit, kemiskinan, kegagalan, bahkan penghinaan. Dalam semua itu Islam mengajarkan satu sifat yang wajib kita miliki, yang wajib umat Islam miliki, yaitu sifat sabar. Sabar, kenapa kita hidup harus sabar? Sabar adalah cahaya dalam kegelapan, kekuatan dalam kelemahan, dan keteguhan dalam ujian. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan tanda iman dan kekuatan jiwa. Apa kalian tahu arti makna sabar? Sabar dalam bahasa Arab disebut al-sabru, berasal dari kata sabara yang berarti menahan diri. Imam Al-Ghazali rahmatullah berkata, sabar adalah menahan diri dan keluh kesah, menahan lisan dan mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Nah, kalian juga harus tahu apa itu macam-macam sabar. Para ulama membagi sebagian menjadi 3 bentuk utama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah seperti sholat tepat waktu, puasa saat haus dan lapar, bangun malam, ataupun menuntut ilmu. Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari jinah, ghibah, riba, dan dosa-dosa lainnya. Meskipun ada godaan-godaan tertentu, kita harus lakukan semua itu dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah, yaitu saat kehilangan orang tercinta, terkena penyakit, ditimpa musibah, ataupun difitnah oleh orang-orang yang kita sayang. Nah, kenapa dalam surat Al-Baqarah dijelaskan orang yang sabar itu hidupnya pasti akan mendapat keberuntungan. Orang yang sabar itu hidupnya pasti akan mendapat keberhasilan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'idu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma'atiya ahda atau akhoira wa as'a mina sobri. Tidaklah seorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas bermanfaat daripada kesabaran. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan
bahwa sabar adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru syia'an." Sabar adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Sabar memberi penerangan dalam gelapnya hidup kita, ujian hidup kita. Lakukan semua itu dengan sabar. Hidup kita penuh dengan kegelapan, itu tandanya kita sedang diuji oleh Allah. Makanya kita bersabarlah. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat berat. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dan ditinggalkan orang-orang. Namun beliau tetap apa? Tetap bersabar dan tidak pernah menyalahkan Allah. Beliau berdoa, wa baidana dan Rabba anni masniya dora wa anta arhaman rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Allah kemudian menyembuhkan, mengembalikan hartanya dan keluarganya, bahkan melipat gandakan semua itu. Dan ada pula Nabi Yusuf. Beliau dilempar ke dalam sumur oleh saudaranya, dijual sebagai budak, dipitnah istri Al-Aziz, dan dipenjara bertahun-tahun. Namun Nabi Yusuf tidak pernah membalas dendam. Ketika bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, beliau berkata, "La tasriba alaikumul qiyam yaghfiru lakum wa huwa arhamar rahimin." Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Nah, buah dari kesabaran, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersabar? Pertama, pertolongan dan kebersamaan Allah. Yang kedua, ampunan dan pahala besar. Yang ketiga, dijadikan pimpinan karena kesabarannya itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar bukanlah sifat yang tiba-tiba datang. Ia harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Sabar tidak cukup hanya dibaca, tapi harus juga diamalkan. Mulailah dari hal-hal kecil. Sabar dalam antrean, sabar dalam belajar, sabar dalam rumah tangga, dan sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang lain. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk golongan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik, cukup sekian dari saya. Unjur makola walatang jurman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Taib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi